Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Duyaniza dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang GCMS atau bisa disebut juga gas kromatografi mass spectrophotometry. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Nah, baik. Pertama, di sini apa sih GCMS? Nah, GCMS merupakan alat yang dapat menganalisis berdasarkan metode analisis senyawa berdasarkan pemisahan senyawa suatu zat, yang dimana zat tersebut mudah menguap sehingga mampu menentukan jumlah dan jenis masing-masing senyawa yang terpisah. Apa sih fungsi GCMS? Jadi, fungsi GCMS digunakan terutama untuk menganalisis senyawa, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya di sini ada bagian dan fungsi dari GCMS. Yang pertama, ilustrasi tabung gas atau material gas yang digunakan pada proses kromatografi. Gas tersebut merupakan fase gerak. Pada poin pengertian gizi sudah disebut beberapa jenis gas carrier, yakni helium, nitrogen, dan lainnya. Tabung gas akan terhubung ke pipa atau selang yang menghubungkannya ke flow controller. Nah, selanjutnya ada flow controller, merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluarnya gas carrier. Selanjutnya ada sample injector atau sering disebut juga auto sampler, akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritmanya yang telah diprogram dengan komputer. Selanjutnya ada column open, merupakan fase diam gas kromatografi. Pada bagian ini suhu dapat dikendalikan. Selanjutnya ada detektor. Detektor berfungsi sebagai sinyal-sinyal data, di mana sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Dan yang terakhir ada kromatograf, merupakan hasil akhir yang ditentukan layar komputer yang menampilkan data hasil analisa sampel. Di sini ada prosedur kerja dari GCMS. Yang pertama yaitu persiapkan sampel, yang dimana pada umumnya sampel tersebut dilarutkan atau diencerkan dalam pelarut dan kemudian disuntikkan ke dalam. Lalu ada penguapan, di mana sampel cair diuapkan di saluran masuk yang panas dan menjadi gas. Lalu ada pemisahan. Fase gerak yang merupakan gas inert seperti helium membawa sampel melalui kolom. Zat yang berbeda dalam sampel berinteraksi secara berbeda dengan fase diam kolom, bergantung pada sifat kimianya. Hal ini menyebabkan mereka bergerak melalui kolom dengan kecepatan berbeda, sehingga memisahkan mereka. Lalu terakhir ada deteksi. Senyawa yang dipisahkan kemudian meninggalkan kolom satu demi satu dan masuk ke detektor. Waktu yang diperlukan suatu senyawa untuk melewati kolom disebut waktu retensi. Di sini ada troubleshooting yang mungkin sering terjadi itu di injektornya. Masalahnya itu mungkin puncak melebar dan berekor. Penyebabnya yaitu pemasangan kolom yang tidak benar menyebabkan volume mati pada injektor. Adapun cara penanganannya yaitu pasang kembali kolam pada injektor, periksa segel, periksa kedalaman penyisapan, dan yang terakhir pastikan potongan kolam bagus. Sebelum saya menjelaskan kalibrasi dari tiga ini, saya akan menjelaskan kalibrasi standar, yang dimana pertama yaitu setelah selesai running standar, pada menu view klik menu data analisis, double klik data yang diinginkan. Kedua, ambil data yang akan dianalisa melalui file. Yang ketiga, bila pada data yang dipilih terdapat klik yang tidak dikehendaki, klik integration, save lewat icon bergambar buku, isi nilai parameter yang cocok, lalu klik yes. Isi calibration table melalui calibration, isi kolom dengan nama auto calibration table concentration masing-masing compound, klik yes. Bila data sudah terkalibrasi dan ingin diedit, cukup melalui replace. Bila ada waktu retensi yang berubah, maka ganti dengan waktu retensi yang baru. Lalu simpan data yang sudah terkalibrasi, dan terakhir cetak hasil kalibrasi melalui menu report.
Baik, selanjutnya kita lanjut ke 3 poin ini. Yang pertama yaitu frekuensi kalibrasi, yang dimana instrumen ini harus dikalibrasi dan pada umumnya disarankan untuk mengkalibrasi sebelum setiap rangkaian sampel atau paling tidak sekali sehari. Ini menjadi krusial terutama saat mengganti kolom, injektor, detektor, atau gas pembawa. Selanjutnya di sini ada kurva kalibrasi, yang dimana mencerminkan respon instrumen terhadap konsentrasi standar untuk membandingkan dan menilai kurva kalibrasi. Diperlukan pertimbangan terhadap faktor-faktor seperti jumlah dan rentan titik kalibrasi, linearitas dan kesesuaian kurva, serta akurasi dan presisi kurva. Minimal gunakan 5 titik kalibrasi untuk mencakup kisaran konsentrasi sampel yang diantisipasi dengan pilihan metode regresi linear atau non-linear untuk menggambarkan hubungan antara respon instrumen dan konsentrasi. Nah, langkah akhir dalam mengevaluasi kinerja kalibrasi GCMS adalah melalui validasi, memastikan bahwa kalibrasi sesuai dengan tujuan dan memenuhi standar kualitas, uji sensitivitas, linearitas, akurasi, dan presisi diperlukan untuk memvalidasi kalibrasi, termasuk pembandingan dengan rentan dinamis yang dilaporkan oleh laboratorium atau standar lain.